Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Adang Kuswaya selaku dosen pengampu dari mata kuliah Mazahib Tafsir. Di sini saya Muhammad Fajri Setiawan dengan NIM 53020210134 ingin menjelaskan tentang tafsir Quran surat Hud ayat 37 sampai 40, yang mana di sini saya menggunakan tafsir Al-Misbah, yaitu karya dari Muhammad Quraisy Shihab. Kenapa saya menggunakan tafsir tersebut? Karena tugas yang saya dapat adalah mengenai kecenderungan tren reformasi, tafsir tren reformasi. Jadi karena Bapak Quraisy Shihab ini termasuk mufasir yang terdapat pada zaman reformasi, makanya saya menggunakan tafsir tersebut. Oke, lanjut saja, dimulai dari kisahnya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah kapal atau bahtera yang sangat luar biasa, dan itu merupakan bahtera yang mungkin belum ada pada zaman itu. Jadi pada waktu itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat suatu kapal yang besar atau bahtera, yang mana itu merupakan suatu bentuk Allah yang ingin menunjukkan bahwasannya apa yang dikatakan, apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh itu adalah nyata. Dan itu bukan hanya hoaks atau dusta semata dari Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh menuruti perintah Allah dan melaksanakannya untuk membuat kapal. Lalu pandangan kaumnya, apalagi petinggi-petingginya itu, sangat amat mengejek kapal yang sudah dibuat Nabi Nuh. Ya kasarnya mungkin begini, para pemimpinnya ketika melewati Nabi Nuh yang sedang bekerja, lalu mengejeknya. Wah, kapal buat apa sih Pak di tengah-tengah hutan begini? Padahal kan nggak ada lautan, nggak ada apa-apa. Kenapa dibuatnya di tengah-tengah hutan begini? Padahal di situ Nabi Nuh sudah mengetahui bahwasannya Allah bakal mengazab orang-orang yang pada saat itu tidak mau beriman kepadanya dan tidak mengikuti apa yang sudah didakwahi oleh Nabi Nuh. Terus pada saat itu Nabi Nuh juga disuruh menaikkan hewan-hewan yang mana sepasang, ya, sama-sama sepasang, jantan dan betina, untuk menaiki kapalnya. Dan setelah itu juga Nabi Nuh diperintahkan untuk mengajak umatnya, yang mana termasuk keluarganya itu sendiri, jika mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, sebuah kapal, karena Allah sudah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwasannya azab Allah akan menimpa kaum-kaumnya, yaitu sebuah tsunami besar, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang selamat dari musibah tersebut. Kesimpulannya yang dapat saya ambil mungkin berupa pembelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Nuh. Yang pertama, kesabaran beliau dalam menghadapi umatnya. Yang kedua, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau sangat menyayangi hal tersebut, ya. Yang ketiga, bagaimana beliau berdakwah, berjuang, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membenarkan hal yang batil pada kaumnya. Itu sangat amat memberi sentuhan kepada kita bahwasannya kita jangan sekali-sekali merasa capek untuk saling mengingatkan terhadap sesama, entah teman kita, entah orang-orang di sekitar kita. Selagi kita masih sempat dan bisa berdakwah, sebaiknya dilanjutkan saja dakwanya. Boleh jadi itu merupakan ladang pahala untuk kita sendiri di akhir kelak nanti.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Adang Kuswaya selaku dosen mata kuliah Mazahib Tafsir semester 5 yang mana sudah memberikan tugas UAS berupa menjelaskan penafsiran-penafsiran sesuai tren yang sudah diajarkan oleh beliau. Jadi untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.